Siapa sih yang gak suka hujan? Memang, banyak orang yang menantikan kehadiran hujan dengan gembira. Tapi, ada juga yang malah sedih, bahkan galau ketika datang hujan. Hubungan antara hujan dan kenangan, rindu, juga kegalauan, dirasakan oleh siapapun yang pernah jatuh cinta. Nah, tahukah Anda sejak kapan hujan dan memori saling bertautan? Kenapa perasaan emosional itu muncul ketika hujan turun? Banyak quotes menyebutkan hujan terdiri dari 1% air dan 99% kenangan. Dikutip dari Soropos, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki keterkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah lewat pintu psikologi. Hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika Serikat menyebut ada fenomena psikologi populer bernama Seasonal Affective Disorder atau yang disingkat dengan SAD. Perasaan itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Selain itu, langit menjadi gelap saat hujan turun dan menyebabkan kulit manusia mendapatkan lebih sedikit cahaya. Akibatnya, tubuh kekurangan vitamin D yang memengaruhi level serotonin di otak. Serotonin merupakan hormon yang mengatur perubahan mood dan ingatan. Saat hujan turun, kadar serotonin ikut menurun sehingga mood berubah dan membuat seseorang melamun dan menjadi melankolis. Hal itu membuat seseorang cenderung memutar lagu bernuansa sedih saat hujan turun. Selain itu, ada beberapa orang yang cenderung takut sendirian saat hujan turun. Bagi mereka, suara rintik hujan menimbulkan perasaan getir yang menakutkan. Itulah sebabnya perasaan rindu muncul saat hujan turun. Hujan juga membuat seseorang menggigil kedinginan. Itulah sebabnya dia mencari kehangatan dengan cara mengobrol atau memandang orang yang dicintainya. Joe Hansen dari PBS menggambarkan bagaimana hal itu terjadi sebagai berikut. Ketika bahan organik yang terdekomposisi tertiup angin dari tanah kering, ia mendarat di tanah dan batu di mana ia bergabung dengan mineral. Tetesan hujan jatuh kemudian mengirim bahan kimia itu ke udara, tepat ke lubang hidung nostalgia Anda. Enak bukan bau dari air hujan? Hal itulah yang membuat kenapa kita suka mengingat masa lalu ketika hujan. Bahkan, sekali pikiran yang hadir di dalam ingatan kita yang sudah lama sekali tidak muncul dalam benak kita seketika muncul. Hujan sebagai bentuk dari suara ternyata memicu mekanisme psikologis, mulai dari refleks batang otak, sehingga membuatmu mencerna apakah suara tersebut berpotensi merugikan atau tidak. Bisa juga penularan emosional ketika kamu melihat respons orang-orang di sekitar saat mendengarkan hujan, apakah bersemangat atau sedih. Ini sedikit banyak bisa menentukan moodmu juga. Pada akhirnya, kenangan yang pernah ada di masa lalu saat hujan turun akan menentukan kondisi emosionalmu di saat sekarang yang tentunya sangat personal. Bisa saja, kamu punya pengalaman ditinggal kekasih ketika hujan turun yang bisa membuatmu merasa gloomy setiap kali hujan turun. Mungkin juga, hujan bisa membuatmu berbunga-bunga karena kamu pernah mengendarai motor dengan kekasih saat hujan sedang deras-derasnya. Lluviophile adalah sebutan bagi para pecinta makna hujan dalam psikologi. Lluviophile bisa disebut juga penyakit kejiwaan atau gangguan psikologis di mana penderitanya merasakan kedamaian dan kebahagiaan saat hujan tiba. Ketika orang lain mencari tempat untuk berteduh, tetapi Lluviophile akan melompat ke tengah hujan tanpa memperdulikan apapun karena ia merasa mencintai dan sangat membutuhkan hujan untuk ketenangannya. Saat makna hujan dalam psikologi turun, apakah orang yang terpengaruh hujan secara psikologi
pernah mencium aroma yang khas yang hanya terjadi saat hujan turun? Nah, itulah yang disebut dengan petrichor. Petrichor merupakan aroma khas saat rintik hujan dalam psikologi mengenai tanah yang kering. Istilah hujan psikologi ini dicetuskan oleh Isabel Joy Beer dan Roderick G. Thomas pada tahun 1964 yang menjelaskan tentang proses pembentukan aroma khas yang hanya terjadi saat makna hujan dalam psikologi datang. Aroma khas tersebut berasal dari tumbuhan mikroba yang tumbuh pada permukaan tanah, dan tumbuhan tersebut menghasilkan minyak. Berbeda dengan Luviophile, orang yang terpengaruh hujan secara psikologi akan tetap terpengaruh hujan. Orang yang terpengaruh hujan secara psikologi pun bukan tipikal orang yang mudah galau saat makna hujan dalam psikologi. Karena suasana hati mellow dan makna hujan dalam psikologi nggak ada hubungannya. Luviophile nggak bisa mengalihkan pengaruh hujan dari jendela karena orang yang terpengaruh hujan secara psikologi menemukan kedamaian dari tetes-tetes makna hujan dalam psikologi. Hujan bukan alasan untuk bermalas-malasan. Justru, hawa dingin yang menyertai makna hujan dalam psikologi, serta suara rintik makna hujan dalam psikologi adalah sumber inspirasi. Para pecinta makna hujan dalam psikologi akan semakin produktif saat makna hujan dalam psikologi turun. Apalagi, para Luviophile yang pekerjaannya berkutat dengan laptop, saat makna hujan dalam psikologi adalah waktunya menyelesaikan semua pekerjaan. Biasanya, semakin deras makna hujan dalam psikologi, semakin produktif pula para Luviophile. Memang nggak semua, tapi sebagian besar pecinta hujan dalam psikologi adalah pribadi yang introvert. Orang yang terpengaruh hujan secara psikologi lebih suka sendirian daripada berkumpul di keramaian. Bagi banyak orang akan terlihat aneh. Ada orang yang suka menyendiri dan menyukai hujan secara psikologi. Tapi, orang yang terpengaruh hujan secara psikologi bukan orang yang aneh kok. Para Luviophile bukan antisosial, hanya nggak banyak omong saja.